warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Rizka Rahmadina dan hari ini saya akan menjelaskan tentang layanan sirkulasi yang ada di perpustakaan. Di dunia perpustakaan sendiri terkenal dua macam layanan, yaitu layanan teknis dan juga layanan pengguna. Nah, yang dimaksud dengan layanan teknis adalah layanan yang menyangkut pekerjaan dalam mempersiapkan bahan pustaka agar nantinya bahan pustaka itu bisa digunakan oleh pengguna perpustakaan. Sedangkan layanan pengguna adalah aktivitas perpustakaan dalam memberikan jasa layanan kepada pengguna perpustakaan, khususnya kepada para anggota perpustakaannya. Nah, adapun macam-macam layanan pengguna tersebut antara lain yaitu layanan sirkulasi, ada layanan referensi, layanan pendidikan pemakai, ada layanan penelusuran informasi, ada layanan penyebarluasan informasi terbaru, ada layanan penyebaran informasi terseleksi, ada layanan penerjemahan, ada layanan fotokopi, dan juga yang sebagainya. Nah, kita mulai dari kata sirkulasi terlebih dahulu. Kata sirkulasi ini berasal dari bahasa Inggris, yaitu circulation, yang artinya adalah perputaran atau peredaran. Nah, dalam dunia perpustakaan sendiri, sirkulasi ini sering disebut sebagai bagian dari peminjaman, sehingga bisa dikatakan bahwa layanan sirkulasi adalah layanan yang menangani urusan peminjaman, pengembalian, pendaftaran keanggotaan perpustakaan, penentuan denda, pemesanan peminjaman bahan pustaka, pergerakan bahan pustaka yang selesai digunakan, pencatatan pemanfaatan koleksi atau pembuatan statistik keterpakaian bahan pustaka. Nah, tujuannya apa sih? Jadi, tujuan adanya layanan sirkulasi ini antara lain agar pemustaka dapat memanfaatkan koleksi yang ada di perpustakaan seoptimal mungkin. Jadi, lalu kita dapat mengetahui anggota perpustakaan yang meminjam koleksi tertentu dan batas waktu pengembaliannya, sehingga memudahkan penelusuran bahan pustaka tersebut bila dibutuhkan oleh pemustaka lain. Lalu keamanan bahan pustaka ini dapat terjamin karena meski sedang dipinjam, kita dapat mengetahui siapa peminjamnya dan kapan batas waktu peminjaman, dan terakhir, kita bisa mengetahui tingkat keterpakaian koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan. Nah, menurut Lisda Rahayu dan kawan-kawannya dalam bukunya yang berjudul Layanan Perpustakaan pada tahun 2014, ada beberapa kegiatan atau tugas-tugas yang harus dilakukan oleh bagian pelayanan sirkulasi ini, antara lain yaitu yang pertama, mengawasi koleksi yang keluar dari perpustakaan. Setiap koleksi yang akan keluar atau digunakan di luar ruangan perpustakaan itu merupakan tanggung jawab dari bagian sirkulasi. Nah, hal ini dimaksudkan untuk mengawasi keamanan atau pemantauan koleksi yang merupakan aset utama dari perpustakaan. Nah, yang kedua, pendaftaran anggota baru, perpanjangan keanggotaan, dan mengurus pengunduran diri keanggotaan dengan membuatkan surat bebas pinjam. Yang ketiga adalah mengurus peminjaman, pengembalian, dan perpanjangan peminjaman bahan pustaka. Yang keempat adalah mengurus pengenaan denda keterlambatan pengembalian bahan pustaka dan pembuatan kwitansi penerimaan denda. Yang kelima adalah memperingatkan peminjam yang terlambat mengembalikan bahan pustaka, baik melalui telepon atau membuat surat peringatan keterlambatan pengembalian. Nah, yang keenam, mencatat pesanan peminjaman anggota lain yang bermaksud meminjam bahan pustaka yang masih dalam status peminjaman. Yang ketujuh adalah mengawasi keutuhan koleksi. Apabila mengalami kerusakan, sebaiknya koleksi dikirim ke bagian perbaikan, dan apabila kerusakan tersebut disebabkan oleh peminjam, maka peminjam harus diperingatkan atau disuruh mengganti koleksi yang rusak ataupun hilang. Dan yang kedelapan adalah bertanggung jawab atas segala berkas peminjaman seperti catatan peminjaman buku hilang dan juga daftar pengunjung. Yang kesembilan adalah mengawasi urusan penitipan barang milik pengunjung dari perpustakaan. Yang ke-10 adalah mengembalikan koleksi yang telah selesai digunakan, baik dipinjam atau dibaca di tempat kejajaran koleksi. Yang ke-11 adalah membuat statistik keterpakaian koleksi, baik itu koleksi yang dibaca, dipinjam, dan difotokopi, dan juga statistik pengunjung. Dalam proses peminjaman buku terdapat sarana yang diperlukan secara umum. Nah, seperti kartu keanggotaan. Kalau kita belum punya, kita bisa mendaftar terlebih dahulu karena syarat untuk meminjam bahan pustaka khususnya buku itu kita harus terdaftar sebagai anggota dari perpustakaan tersebut. Nah, contohnya di sini saya punya kartu keanggotaan dari Perpustakaan Nasional. Nah, yang kedua ada bon permintaan pinjam. Nah, ini tuh digunakan untuk perpustakaan yang menggunakan sistem pelayanan tertutup.
Bon ini tuh berupa potongan kertas dengan ukuran tertentu atau belangko peminjaman yang memuat tanda buku, nama pengarang, judul buku, nomor anggota, dan tanda tangan pemakainya. Nah, contohnya ada di sini. Lalu ada kartu buku, fungsinya sebagai wakil buku. Jadi apabila buku tersebut dipinjam keluar perpustakaan, kartu buku ini memuat informasi tanda buku, judul buku, nama pengarang, nomor inventaris, dan kolom-kolom yang memuat nomor anggota. Tanggal buku tersebut harus dikembalikan juga ada, dan juga paraf penggunanya. Nah, contohnya itu ada di sini contoh dari kartu buku. Nah, lalu ada kantong kartu buku, fungsinya itu untuk menempatkan kartu buku. Lalu ada lembaran tanggal yang biasanya ditempelkan pada halaman akhir buku yang memuat kolom nomor anggota, tanggal kembali, dan tanggal atau paraf nama petugas. Nah, lembaran tanggal ini tuh gunanya untuk memperingatkan pemustaka kapan buku tersebut harus dikembalikan. Nah, contohnya ada di samping ini. Lalu ada kartu peminjaman yang memuat nomor anggota, nama, fakultas, jurusan, program studi, alamat rumah, keterangan, dan kolom-kolom tentang tanda buku dan tanggal kembalinya. Nah, kartu peminjaman ini gunanya tuh untuk menghitung banyaknya buku yang dipinjam pada suatu waktu tertentu dan mencatat banyaknya pelanggaran dalam peminjaman pada baris keterangan. Nah, contohnya ada di samping. Lalu ada stempel tanggal, ini memuat informasi tanggal, bulan, dan tahun. Nah, stempel ini digunakan untuk membubuhkan tanggal pada kartu buku, slip tanggal kembali, dan juga kartu peminjaman. Nah, lalu ada kartu petunjuk, ini digunakan sebagai pembatas pada kartu buku maupun kartu peminjaman. Nah, pada susunan kartu buku ini sebagai pembatas tanggal, sedangkan pada kartu peminjaman itu digunakan sebagai pembatas kelompok nomor anggota. Contohnya ada di samping. Dan yang terakhir adalah kotak kartu buku, yaitu kotak yang digunakan untuk menyusun baik kartu buku maupun kartu peminjaman. Nah, sekarang kan zaman semakin modern nih. Dari beberapa sarana di atas itu ada beberapa yang sudah tidak diperlukan lagi karena data-data yang dibutuhkan itu sudah terhubung secara otomatis di dalam komputer. Nah, terus kalau sudah modern, apakah kita bisa meminjamnya secara online? Nah, itu pasti bisa karena banyak perpustakaan yang sudah bisa melakukan peminjaman secara online. Nah, jika itu versi cetak, jadi setelah melakukan peminjaman secara online di OPAK, kita hanya perlu mengambil koleksi yang akan dipinjam dengan datang langsung ke perpustakaan tersebut. Nah, namun jika versi e-book, maka setelah melakukan peminjaman, kita sudah bisa langsung membaca buku tersebut. Nah, kita pun juga bisa melakukan perpanjangan peminjaman, tergantung kebijakan dari perpustakaan itu sendiri. Ada yang hanya bisa 1 kali perpanjangan, ada juga diberikan kesempatan perpanjangannya sebanyak 2 kali. Dan untuk pengembalian bukunya, kita hanya perlu memberikannya kepada petugas. Jadi petugas itu akan mengecek kelengkapan dan juga kondisi bahan pustaka yang kita pinjam, lalu mengembalikannya ke tempat yang tepat. Nah, terus gimana jika bahan pustaka yang dipinjam ini tidak dikembalikan tepat pada waktunya? Maka perpustakaan harus melakukan penagihan pinjaman bahan pustaka kepada pemustaka yang meminjam tersebut. Nah, jadi umumnya penagihan itu dilakukan dengan ada tingkatan-tingkatan gitu, yaitu pertama ada tingkatan pertama, lalu ada penagihan tingkatan kedua, dan juga penagihan tingkatan ketiga. Nah, selain itu kita juga akan mendapatkan sanksi. Nah, terkait dengan sanksi ini biasanya diberikan kepada pengguna yang melakukan pelanggaran peraturan perpustakaan. Adapun beberapa macam pelanggaran yang biasa dilakukan oleh pemustaka yaitu yang pertama itu terlambat mengembalikan pinjaman bahan pustaka. Lalu yang kedua, mengembalikan bahan pustaka dalam kondisi rusak. Yang ketiga, membawa bahan pustaka tanpa melalui prosedur yang benar. Yang keempat, menghilangkan bahan pustaka. Yang kelima, melanggar tata tertib perpustakaan. Nah, apabila pemustaka melakukan pelanggaran tersebut, maka pemustaka tersebut dikenakan sanksi seperti
ada sanksi denda, ada sanksi administratif seperti tidak boleh meminjam bahan pustaka dalam jangka waktu yang tertentu. Lalu ada sanksi akademis, itu seperti pembatalan hak dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, pembatalan hak ini biasanya dilakukan pada tingkat fakultas ataupun tingkat perguruan tinggi. Nah, sekian dari penjelasan saya tentang layanan sirkulasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.